Perkenalkan, saya Arnanda Evangelista dengan NIM 120260140 dari Prodi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 120260143 dari Prodi Farmasi. Nama saya Carolina Trimariski, NIM 120260147, Prodi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rama, NIM 120260153 dari Prodi Farmasi. Saya Anissa Husnawati Marfa dengan NIM 120260155 dari program studi Farmasi. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya pada blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik terbagi dua jenis, yaitu motor AC dan DC. Motor AC atau arus bolak-balik merupakan motor yang bekerja dengan cara membalikkan arah arus listrik secara teratur pada waktu tertentu. Lalu ada motor DC, adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus secara searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, yaitu bagian yang berputar. Prinsip kerja motor listrik adalah motor listrik bekerja dengan menggunakan adanya perputaran kumparan arus listrik yang terdapat di daerah medan listrik. Untuk desain dapat dilihat dari cuplikan video ini. DC motor listrik ini dibuat dari suntikan bekas loh. Tapi, suntikan bekas yang bukan melalui proses pemakaian berbahaya ya. Untuk alatnya, kami memakai solder, lem tembak, lem super, DC power supply adaptor, DC power adaptor menggunakan charger handphone, tang potong, dan obeng. Untuk bahannya, ada papan, suntikan bekas, magnet, kabel, email coil dengan diameter 0,15 mm, batang besi 3 mm sebagai penyangga atau porosnya, kawat 1,5 mm untuk brush, dan skrup.
Prosedur kedua, lubangi suntikan bekas dengan membagi suntikan bekas menjadi 8 baris bagian vertikal sama besar, dan lubang dibuat sebanyak 4 lubang per baris. Prosedur ketiga, pasang skrup di setiap lubang. Prosedur keempat, masukkan batang besi kecil ke dalam ujung suntikan dan sisakan ujung batang besi kecil sebagai penyangga, lalu isikan lem lilin ke dalam suntikan dan pastikan batang besi kecil tertancap pas di tengah-tengah suntikan. Prosedur kelima, lilit kawat email melingkari setiap baris paku sebanyak 200 lilitan per baris atau 1600 lilitan total. Yang keenam, bentuk kawat 1,5 mm membentuk siku sepanjang lebih kurang 3 cm untuk komutator sebanyak 8 buah, lalu lemkan di ujung rotor. Prosedur ketujuh, setiap ujung kawat email disolder ke komutator dengan perbedaan setiap 180 derajat. Yang ke-8, pasang kedua ujung besi ke dalam lubang tutup cat semprot, lalu lemkan ke papan kayu. Yang ke-9, bentuk kawat sebagai brus, lalu tempelkan ke papan dengan berbeda kutub, yaitu 180 derajat. Yang ke-10, letakkan kedua magnet di bawah rotor, dengan di sebelah kanan adalah magnet dengan kutub utara, dan di sebelah kiri adalah magnet dengan kutub selatan. Yang ke-11, pasangkan kedua brus ke sumber listrik, yaitu dari DC power supply 22 volt atau dari charger handphone atau power adapter 5 volt. Prosedur ke-12, lakukan variasi tegangan dengan mencoba kedua sumber arus, baik dari DC power supply 22 volt maupun charger handphone atau power adapter 5 volt secara bergantian. Dan prosedur yang terakhir, lakukan variasi jumlah magnet dengan menggunakan kedua magnet maupun hanya satu magnet. Untuk rumus perhitungan jumlah putaran per menit atau RPM adalah N sama dengan F kali 120 per P. N untuk jumlah putaran per menit atau RPM, F untuk frekuensi, 120 adalah ketetapannya, dan P adalah daya, di mana P sama dengan V kali I. Untuk adaptor DC 5 volt 2 ampere dan frekuensi 50 Hz, jumlah putaran per menitnya adalah 50 kali 120 per 10, yaitu 600 RPM. Jadi, jumlah putaran per menit untuk adaptor DC 5 volt 2 ampere adalah 600 RPM. Sedangkan untuk adaptor DC 22 volt 0,3 ampere dan frekuensinya 60 Hz, jumlah putaran per menitnya adalah 60 dikali 120 per 6,6, yaitu 1090 RPM. Jadi, jumlah putaran per menit untuk adaptor DC 22 volt 0,3 ampere adalah 1090 RPM. Pada penggunaan charger handphone, motor tidak berfungsi karena tidak mencapai kecukupan untuk menghasilkan GGL. Sedangkan ketika kita menggunakan power supply 22 volt dapat menghasilkan GGL. Magnet yang digunakan juga berpengaruh terhadap gaya dorongan dan laju motor. Semakin kuat magnet, maka semakin besar GGL yang dihasilkan dan perputaran motor semakin cepat. Tidak hanya pengaruh kekuatan, namun jarak pada magnet juga mempengaruhi kecepatan perputaran pada motor. Pada percobaan power supply, yang dipakai hanya mendukung sampai 0,5 ampere. Oleh karena itu, lilitan yang dibuat mencapai 200 lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka torsi yang dihasilkan semakin kecil dan kecepatan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan, maka torsi yang dihasilkan semakin besar dan kecepatan yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini harus diimbangi dengan sumber daya dan arus yang cukup.
Berdasarkan data percobaan, didapat rata-rata dari resistensi atau hambatan adalah sebesar 12 ohm, voltase atau tegangan sebesar 19 volt, dan arus sebesar 0,3 ampere. Jadi, motor yang dibuat sekitar 6 watt. Kesimpulannya, semakin banyak jumlah lilitan, maka sumber daya yang dibutuhkan voltase semakin besar, kecepatan semakin tinggi, dan GGL semakin besar. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan, maka sumber daya yang dibutuhkan voltase semakin kecil, kecepatan semakin rendah, dan GGL semakin kecil. Pada variasi voltase, semakin besar voltase, maka induksi magnet yang dihasilkan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil voltase, maka induksi magnet yang dihasilkan semakin rendah.